Presiden Prabowo Subianto sudah meminta penyelidikan terhadap kasus penembakan terhadap warga negara Indonesia oleh aparat Malaysia saat hendak keluar melalui perairan Tanjung Ru, Selangor. Presiden juga meminta masyarakat yang bekerja sebagai pekerja migran tidak terperdaya oleh sindikat kriminalitas. Berdasarkan data Migrancare, sejak tahun 2005 hingga 2025 tercatat 75 penembakan terjadi oleh aparat berwenang Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia. Namun penyelesaian kasus dianggap tidak tuntas. Alhasil, Malaysia pun menjadi negara yang paling banyak dilaporkan kepada Komnas HAM terkait dengan negara penempatan pekerja migran atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia. Sebelumnya, pada Jumat 24 Januari, APPM yang tengah berpatroli menemukan sebuah kapal yang berisi 5 WNI yang hendak keluar melalui jalur ilegal. Pihak Malaysia menyebut kelimanya melakukan perlawanan sehingga memaksa pihak berwenang menembak kelimanya. 1 tewas, sementara 4 lainnya terluka. Akankah kasus penembakan kali ini terungkap dan diselesaikan tuntas? Atau jangan-jangan kembali menguap seperti deretan kasus lainnya? Bagaimanakah pemerintah memastikan perlindungan bagi pekerja migran, baik yang berdokumen resmi maupun ilegal? Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, resikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita tidak boleh tertipu oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini dan itu. Dan itulah pemirsa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menanggapi apa yang terjadi di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Ada penembakan yang kemudian menimbulkan 5 orang korban pekerja migran Indonesia. Lalu akankah kasus ini terungkap atau justru menguap? Dan bagaimana perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia untuk para pekerja migran, baik itu yang berangkat secara prosedural maupun ilegal? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir bersama kita Wakil Menteri P2MI Bu Christina Ariyanti. Selamat malam Bu Amen, terima kasih sudah hadir. Bu Christina Ariyanti, dan juga bergabung bersama kita ada Mbak Anis Hidayah, anggota Komnas HAM. Terima kasih Mbak Anis sudah bergabung malam hari ini, dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Makarim Wibisono, pakar hubungan internasional. Prof. Makarim, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Bu Amen, kita ingin tahu data yang dimiliki oleh P2MI. Sebenarnya sampai seberapa banyak sih warga negara kita, pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri, paling tidak di Malaysia sendiri. Mereka berangkat melalui jalur prosedural maupun yang non-prosedural. Ya. Makasih Mbak. Jadi Malaysia ini menjadi tujuan favorit ya, karena mungkin ada kedekatan secara kultur, dari jarak juga dekat, seperti itu. Nah, untuk data penempatan tahun 2024, itu kami menempatkan sekitar 297.000 pekerja migran Indonesia. Malaysia menjadi dominasi yang utama lah, mungkin hampir sejuta itu tujuannya ke Malaysia. Nah, kalau Mbak berbicara berapa sih yang unprocedural berangkat, tentunya karena mereka unprocedural itu tidak terdata dalam sistem kami. Untuk berangkat prosedural, unprocedural ini kan banyak jalurnya. Mereka bisa lewat jalur laut seperti yang terjadi baru-baru ini. Mereka bisa lewat jalur darat ya, karena Kalimantan itu kan perbatasan Malaysia dengan Indonesia ribuan kilometer yang tidak mungkin dijaga patroli tiap meternya. Dan juga bisa berangkat lewat jalur udara, karena untuk pergi ke Malaysia sebagai turis itu kan tidak membutuhkan visa. Semua orang bebas lalu lintasnya. Nah, tapi dari data kami, kementerian ini baru dibentuk bulan Oktober lalu ya, peningkatan dari yang sebelumnya berstatus badan. Nah, ini kita sudah mencegah keberangkatan unprocedural untuk berbagai tujuan. Itu ada 501 kegiatan, dan jumlah calon pekerja migran yang di stop keberangkatannya itu ada 1.390. Saya yakin ini hanya jumlah kecil Mbak, dari yang sebetulnya memang masih berangkat secara itu tadi, karena bisa jadi mereka turis, tapi nanti di sana konversi visa, bisa jadi mereka tujuannya awal melancong dan lain-lain. Jadi ini memang PR besar ya yang menjadi tugas kita bersama. Oleh karena itu juga ada beberapa upaya yang sejak
kementerian ini dibentuk telah kami jalankan. Nanti kita masuk. Oke, nah pencegahan itu kan berarti sudah dilakukan ya Bu ya. Nah langkah pencegahan ini dilakukan dengan menyasar sindikat-sindikat penyalurnya atau seperti apa Bu Men? Nah kalau sindikat penyalur itu bukan kewenangan dari kementerian kami, itu dari aparat penegak hukum tentunya. Tapi begitu kami mendapatkan informasi tentunya kami teruskan. Jadi kadang-kadang kan banyak nih pengaduan yang masuk dari masyarakat yang mungkin menjadi korban atau punya keluarga yang kemudian direkrut oleh terduga sindikat untuk diberangkatkan ke luar negeri. Nah pengaduan itu selalu kami proses, kami juga tengah memfinalisasi kerjasama dengan Polri, membentukkan Des TPPO, karena banyak dari kejadian-kejadian ini kemudian berujung pada tindak pidana perdagangan orang. Nah kami juga melakukan kerja bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan juga Kementerian Desa, bagaimana peranan dari pemerintah daerah ini bisa lebih dimaksimalkan. Karena sebetulnya kan pemerintah desa, kabupaten, kota, mereka lebih paham bagaimana apa yang terjadi di antara warganya, naturnya, dan lain-lain. Nah kami ajak juga agar terlibat bagaimana memberikan awareness, sosialisasi, mau bekerja ke luar negeri itu boleh, itu hak semua warga negara mencari penghidupan lebih baik di negeri orang, tidak ada masalah dengan itu. Tapi tolong bantu kami lakukan secara jalur yang aman. Nah tentunya jalur aman ini seperti apa, itu harus yang menjadi PR juga, harus mudah ya, karena selama ini kan mungkin masyarakat keburu males duluan mendengar prosesnya repot dan lain-lain. Itulah yang menjadi pertanyaan Bu Wamen, kenapa kemudian cukup banyak juga orang-orang atau pekerja migran ini yang memilih jalur-jalur yang non prosedural dibandingkan yang prosedural? Ada undang-undang pelindungan pekerja migran, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Di situ ada syaratnya yang tidak bisa kita negotiate lagi. Contoh misalnya umur minimal 18 tahun. Nah otomatis di bawah itu sudah tidak boleh secara hukum untuk pergi. Punya kompetensi. Nah otomatis kalau tidak ada kompetensi sebetulnya berdasarkan undang-undang mereka sudah tidak eligible gitu kan. Sehat jasmani dan rohani. Banyak juga pekerja migran yang pergi dalam kondisi kurang sehat ya. Mereka tidak melakukan medical check up yang unprocedural. Ternyata sampai di sana bekerja berat ya di kebun dan lain-lain, kemudian sakit dan lain-lain. Jadi kalau syarat ini memang ada. Kami akan lebih melihat pada prosesnya, bagaimana persyaratan mungkin dokumentasi yang mungkin bisa lebih dipermudah, informasinya tersedia jelas, masyarakat bisa mengakses, lebih kepada itu. Tapi kalau syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, ini kan dibikin bersama ya pembentuk undang-undang, itu non negotiable. Nah mungkinlah yang tidak bisa mengikuti itu, tidak mau atau tidak dapat, kemudian memilih ini tergiur juga dengan undangan-undangan. Baik, Mbak Anissa, ini ternyata syarat-syarat ini kan non-negotiable ya. Artinya ini juga dibuat untuk menjamin keselamatan, memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari catatan kasusnya, ini Mbak, ini ada kasus penembakan di Malaysia saja, ada 75 yang belum tuntas. Nah, kira-kira apa yang bisa kita harapkan dan bisa kita dorong dari kasus penembakan yang baru saja terjadi di Tanjung Ru Selangor ini? Ya, pertama sebenarnya hak bekerja itu adalah hak asasi manusia ya, constitutional rights gitu. Jadi itu hak konstitusional yang negara, dalam hal ini pemerintah, pusat dan daerah itu punya kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi. Sehingga kenapa kemudian salah satu instrumen hak asasi manusia internasional, terutama terkait dengan pekerja migran, yaitu Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, itu didesak pada saat itu untuk diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Dan pemerintah sudah melakukan itu sejak 12 tahun yang lalu. Tahun 2012 gitu. Nah, di dalam konvensi itu diatur sedemikian rupa tentang hak-hak yang mesti dijamin, dihormati, dilindungi oleh negara gitu ya. Tidak hanya negara kita, karena pekerja migran itu kan berangkat dari kita sebagai negara pengirim, kemudian akan transit, kemudian juga akan bekerja di negara penempatan, punya kewajiban gitu. Nah, problematiknya adalah tidak semua negara penempatan itu meratifikasi konvensi internasional tentang pelindungan pekerja migran dan anggota keluarganya, termasuk Malaysia sampai saat ini belum meratifikasi. Sehingga standar-standar HAM untuk pelindungan pekerja migran memang sulit kemudian untuk diterapkan. Salah satunya adalah kasus penembakan terus berulang gitu ya, terjadi impunitas, kejahatan tanpa penghukuman, karena kasus-kasus itu dari sisi proses penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, sehingga para korban pekerja migran kita tidak mendapatkan hak atas keadilan gitu. Dan kalau merujuk datanya teman-teman organisasi masyarakat sipil misalnya, saya kira penting untuk menjadi perhatian pemerintah. Kenapa? Karena dalam konteks hak asasi, satu nyawa saja
itu mesti menjadi perhatian, apalagi ini cukup banyak dan terus terjadi keberulangan gitu ya, sehingga mesti menjadi atensi. Yang kedua, kita menempatkan pekerja migran dengan negara lain, dan Indonesia sudah memiliki kesepahaman ya MOU dengan Malaysia. Salah satu standar yang digunakan kan tentang hak asasi gitu, perlindungan, bagaimana mereka mesti dihormati, diberlakukan dan lain sebagainya. Dalam konteks pekerja migran undocumented di Malaysia, memang sejauh ini pemerintah Malaysia ini memiliki kecenderungan tidak menggunakan pendekatan hak asasi. Pendekatannya adalah administrasi keimigrasian gitu. Ketika mereka undocumented, maka kemudian yang dilakukan adalah merazia gitu ya, kemudian melakukan kriminalisasi, bahkan menembak. Itu kan masuk kategori extrajudiciary killing ya, pelanggaran hak asasi gitu, yang tidak diperbolehkan gitu, karena hak hidup itu adalah fundamental rights gitu ya, hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun gitu. Nah, padahal kita sudah punya kesepahaman dengan pemerintah Malaysia yang selalu diperbaharui gitu. Artinya penting sekali untuk kita diskusikan kembali terkait dengan pemenuhan hak asasi para pekerja migran kita, apakah mereka berdokumen atau tidak, termasuk tata kelola migrasi juga mesti dipastikan berbasis pada penghormatan hak asasi manusia. Oke, jadi pendekatan itu yang kemudian juga menjadi fokus dalam penanganan atau proses hukum yang dilakukan ya, Mbak Anis ya. Prof, kita juga ingin tahu pandangan Prof Makarim mengenai kasus ini, bagaimana juga kemudian hubungan internasional ini bisa membantu mendorong pengungkapan kasus ini, Prof. Tapi dijawabnya nanti ya, Prof ya. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.